Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai SIP Project. Jadi, presentasi kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengimplementasian Moodle Cloud pada perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Jadi, apa saja sih materi yang akan saya jelaskan? Yang pertama ada corporate contribution, kedua user orientation, kemudian operation excellence, yang keempat ada future orientation. Jadi SCP Project ini juga merupakan sebuah inisiatif untuk mengimplementasikan Moodle Cloud pada perusahaan. Tujuan dari project ini pun juga untuk perusahaan, semisal kayak pada karyawan tuh untuk meningkatkan kolaborasi dan berbagi pengetahuan di antara para karyawan. Kemudian untuk mengurangi biaya yang timbul pada perusahaan pada operasionalnya. Kemudian ada meningkatkan produktivitas dan mengembangkan keterampilan karyawan secara keseluruhan. Yang pertama corporate contribution. Proyek ini memiliki kontribusi yang penting bagi perusahaan karena yang pertama meningkatkan kolaborasi dan berbagi pengetahuan antar karyawan. Dengan pengaplikasian Moodle ini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Karyawan pun bisa bertukar pendapat tentang materi-materi yang sudah ada ataupun saling tukar pikiran, karena ini pun mudah diakses. Kemudian yang kedua, pengurangan biaya operasional. Dengan adanya Moodle ini, perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya mengenai tatap muka, kemudian tidak perlu mengeluarkan biaya akomodasi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Adanya Moodle ini pun dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam pelatihan karyawan-karyawan baru. Karena materi ini bisa didapatkan secara online, maka bisa diakses dimanapun. Kemudian ada pengembangan keterampilan. Karyawan diberikan pembelajaran secara berkala dan di akhir diberikan ujian latihan atau kuis untuk mengukur seberapa jauh karyawan memahami materi yang sudah diberikan. Yang kedua, user orientation. Jadi pembuatan project SIP melalui Moodle ini ada beberapa langkah. Yang pertama, kita harus menuju situs moodlecloud.com. Jadi di sana kita akan membuat akun terlebih dahulu untuk mengakses Moodle. Kemudian kita akan membuat web dengan domain sendiri yang akan digunakan dalam materi yang diberikan kepada para peserta. Kemudian setelah website jadi, kita harus menentukan topik pembahasan yang akan diberikan pada partisipan. Kemudian kita juga harus secara detail mengatur atau menentukan subbab-subbab yang sesuai dengan materi pembahasan itu. Kemudian ketiga, kita bisa mengedit atau membuat tampilan menarik supaya para partisipan itu pun bisa tertarik atau tidak bosan dengan materi pembelajaran yang diberikan. Kemudian setelah mengatur tampilan webnya, kita bisa menyusun konten sesuai subbab yang sudah kita rencanakan tadi. Kita harus secara detail memberikan penjelasan secara rinci pada subbab-subbab tersebut secara rapi dan konsisten. Kemudian kita setelah subbab jadi, kemudian kita harus menyusun daftar peserta yang akan mengikuti atau menggunakan Moodle ini supaya para calon peserta ini siap menerima materi pembahasannya. Kemudian yang terakhir,
memasukkan para peserta kepada situs web tersebut supaya bisa mengakses materi yang sudah kita buat. Yang ketiga ada operation excellent. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada Moodle. Jadi dalam mempertahankan sistem Moodle itu sendiri, kita harus mengetahui seluk-beluk di dalam Moodle seperti tools-toolsnya, kemudian bagaimana cara kita membackup datanya, merestore datanya. Nah, selain itu kita harus juga mengetahui kapan website itu expired atau cara membackup secara benar ya. Karena jika kita tidak membackup data tersebut sewaktu-waktu, kalau terjadi gangguan yang di luar kendali, maka data itu bisa digunakan kembali supaya kita tidak mengatur ulang kembali secara awal dalam pembuatan website itu sendiri. Kemudian jika sudah kita membackup data tersebut, kita perlu merestore ke web baru, dan kemudian kita juga harus mengecek ulang kembali supaya para peserta ini bisa dengan mudah menggunakannya secara lancar dan baiknya. Yang terakhir ada future orientation. Jadi yang pertama yang diharapkan itu materi yang sudah diberikan kepada para peserta diharapkan bisa diterapkan secara baik ataupun dipahami secara benar-benar supaya hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas untuk perusahaan. Selain itu, yang kedua, backup data itu juga penting karena sewaktu-waktu jika ada gangguan ataupun ada masalah yang terjadi seperti website down ataupun gangguan alam, maka data backup itu pun masih ada, jadi kita bisa merestore ulang. Kemudian yang ketiga, kita harus menyiapkan fasilitas secara betul sebelum menggunakan Moodle itu, seperti internet secara lancar, kemudian listrik, ataupun fasilitas yang lain yang bisa mendukung sistem itu tersendiri.